Yang kedua, di sini adalah bulatan kompetitor, apa yang dilakukan komputer dengan baik. Yang ketiga, apa yang kita lakukan dengan baik. Nah, irisannya ada banyak ya. Ada yang seperti ini, yang tengah-tengah ini adalah yang dilakukan kompetitor dan yang dilakukan kita sama-sama baik. Nah, ini kita nggak perlu nih bersaing di sini. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah menyusun USB. Ketika kita sudah lihat ini ya kompetitor kita melakukan apa, yang tidak dilakukan apa sama kompetitor. Seterusnya kita lihat produk kita. Apa yang kita bisa janjikan kepada kompetitor kita. Ya, kita lihat bukan buat kompetitor yang tidak diberikan oleh kompetitor kita. Ya. List 10 macam. Ini juga tugas ya, nanti bisa kerjakan di rumah. Ya, list 10 janji atau yang bisa kita lakukan yang tidak dilakukan oleh kompetitor. Dari 10 kita kerucutkan lagi jadi 3. Ya. Nah, setelah dikerucutkan jadi 3, buatlah satu kalimat yang lebih simpel yang menggambarkan 3 keuntungan tersebut. Ya, contohnya Dapur Lindawati, belajar baking jadi lebih simpel dan menyenangkan. Simpel kenapa? Ya karena simpel bisa dilakukan di handphone, di mana saja dan lain-lain. Menyenangkan karena dibawakan secara fun gitu. Jadi belajar baking itu bukan yang susah-susah kayak dulu, tapi sekarang bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan. Ya. Nah, ini tugas teman-teman menemukan USP produk teman-teman semua. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan USP, kita hanya bermain di zona red zone. Kita hanya bisa perang harga, kita hanya bisa banting-bantingan harga, kasih promo dan lain-lainnya. Tapi kalau kita keluar dari zona itu, kita ada di zona sendiri, USP-nya kita sendiri, kita leluasa untuk menentukan harga. Ya. Banyak sekali nanti teman-teman bisa explore lagi dari step tadi ya, 3 step tadi untuk membuat USP-nya. Mulainya dari sini, dari kompetitornya. Lantas bikin 10 buah yang bisa dikerjakan, lanjutkan kerucutkannya menjadi 3 dan buat jadi lebih kata-katanya lebih simpel. Nah, ini kita gunakan nanti di bagian profil Instagram kita. Itu yang membedakan ketika orang masuk ke bio profil kita, dia aja udah langsung ngelihat, oh ternyata akun ini tentang ini ya isinya gitu. Oke, kita lanjut. Ya, prioritas, kita prioritaskan di antara 10 tadi kita prioritaskan yang paling utama gitu. Dari 10 yang bisa kita lakukan yang paling utama itu apa? Gitu. Sebaiknya perlu, tapi untuk awal yang nggak dilakukan survei juga nggak apa-apa. Kalau mau expert, data yang real banget itu perlu survei. Ya, untuk USP ada pertanyaan? Yang di belakang mungkin? Ngikut ya, USP ngikut ya? Ngikut ya? Oke Mas, silakan Mas. Terima kasih Mas. Perkenalkan saya Fajar. Pertanyaan saya mungkin sebetulnya lebih ke yang sebelumnya sih Mas. Iya boleh Mas. Nggak apa-apa ya. Tapi ada kaitannya juga sama USB. Jadi gini, kalau seandainya nih bisnis kita atau perusahaan kita itu customernya itu customernya dominannya itu dari perusahaan atau B2B gitu. Iya. Marketnya B2B. Oke, ya marketnya B2B. Nah, objek-objek yang kita jadikan sasaran untuk Instagram ini itu di personalnya atau di perusahaannya ya. Maksud saya gini, Instagram ini kan yang membuka kan otomatis perorangan ya Mas ya. Orang-orangnya, personalnya gitu. Brand juga bisa Mas. Kenapa? Brand juga bisa. Jadi, brand juga. Ya. Jadi nggak harus orang, tapi brand juga bisa. Oke, katakanlah gini, katakanlah misalkan di perusahaan saya ini IT service,
bidangnya security system. Kemudian klien utama kami ini objek vital. Nah, objek vital. Nah, objek vital ini kan instansi Mas ya. Iya. Instansi. Nah, kalau misalnya kita mau bikin promosi di Instagram, itu tadi kan ada pekerjaan, kesulitan semacam itu yang di sebelumnya ya. Iya. Nah, pekerjaan dan kesulitannya ini lebih ke pekerjaan dan kesulitannya instansi itu atau ke personalnya. Katakanlah kalau di tempat saya ini kan usernya di dalam instansi itu biasanya kalau bukan dari divisi IT, biasanya dari divisi K3 semacam itu. Nah, apakah perorangannya? Maksud saya seperti ini. Jadi kalau maksud saya. paham ya Pak ya? Ya. Jadi membuat tugasnya itu tugas perusahaan atau tugas orangnya gitu ya. Bisa dua-duanya. Jadi nanti kita nggak bisa memutuskan mana yang lebih bagus sebelum kita melakukan tes. Contohnya gini, perusahaan pernah nggak perusahaan kamu CCTV-nya bocor gitu kan? Ternyata kelemahannya karena tidak ada security gitu. Atau data-data bocor, data perusahaan bocor. Nah itu untuk sisi perusahaan. Tapi kalau untuk dari segi personal orangnya di dalam, nanti bisa lagi angle-angle yang pekerjanya di dalam gitu. Jadi nanti yang membeli itu adalah orang yang kerja di dalam merekomendasikan perusahaannya untuk membeli software security-nya. Jadi apa sih ketakutan atau pain-nya si people yang ada di dalam ketika dia kerja yang berhubungan dengan IT, yang berhubungan dengan security. Apa yang dia belum punya? Bisa juga. Kalau dari segi perusahaan nanti mungkin lebih ke umumnya, tapi kalau spesifiknya mungkin lebih ke orangnya. Tapi kalau menurut saya bisnis mas itu lebih banyak main B2B, itu lebih banyak ke Google. Orang langsung cari itu security system. Jadi jarang di Instagram mencari hashtag security gitu, nggak ada ya kayaknya. Ya, tapi lebih banyak ke Google. Orang langsung cari, perusahaan langsung cari sistem keamanan data, sistem keamanan apa gitu. Lebih banyak di Google kalau menurut saya. Di sosial media hanya sebagai ajang untuk branding bisa. Tapi closing produknya tidak di sosial media, cuman sebagai branding produk-produk yang apa yang diselesaikan, apa yang diatasi oleh perusahaan Bapak. Begitu. Oke? Untuk USP, value proposition dan unique selling point, clear? Masih, silakan. Lebih nampol untuk customer yang distributor apa end user? Kalau pengguna paling banyak end user. Langsung end user. Ya, tapi bisnis nggak harus ke end user semua kan gitu. Ya. Tapi masih nampol nggak kalau bidikanku distributor gitu? Bisa. Distributornya mungkin pangsanya lebih sedikit, ya. Mungkin yang like nggak akan banyak, tapi kan sekali closing besar, benar nggak? Atau misalnya kita jualan produknya tadi apa? Sabun cuci piring. Kalau misalnya ke end user, paling kan beli sasetan gitu ya. Tapi kalau closingnya si distributor belinya galonan gitu kan, ya kan? Quantity produknya sendiri udah beda gitu. Tapi yang menggunakan itu pasti lebih sedikit, gitu. Apakah bisa? Dua-duanya bisa juga gitu. Tinggal nanti Mbak lakukan tes dulu di sisi mana yang paling banyak peminatnya dan tadi temukan 3 ya. Apakah produknya itu menyelesaikan masalah, yang kedua diminati pasar, terus bisnisnya kita tuh nguntungin atau enggak gitu. Kita maunya distributor nih, tapi setelah dihitung-hitung ternyata enggak untung nih gitu kan. Mending main di end user gitu. Funnel itu merupakan sebuah rangkaian strategi tertentu yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang lebih hot kalau bahasa kita itu untuk mendapatkan penjualan yang optimal.